Bapak, Ibu dan jemaat terkasih, dalam rangka mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah dalam masa kenormalan baru pada tanggal 13 September 2020 mendatang, bersama-sama kita akan belajar menggunakan tata ibadah yang telah disusun dan disesuaikan oleh Komisi Ibadah. Maka dalam ibadah kenormalan yang baru, persembahan jemaat langsung dimasukkan ke dalam kantong persembahan ketika jemaat akan memasuki gedung gereja dan persembahan bersama-sama akan didoakan di dalam ibadah. Bapak, Ibu, jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah minggu ini kita juga memperingati hari ulang tahun ke-44 GKJ Manisrenggo. Tentu bukan hal yang mudah berpelayanan selama 44 tahun sebagai gereja dewasa. Jatuh bangun, pasang surut, dan setiap pergumulan menjadi bagian yang tak terpisahkan, bahkan menjadi sahabat setia yang mendewasakan kita. Namun, karena Yesus Sang Gembala yang senantiasa mengiring setiap langkah perjalanan kita, maka kita tetap mampu berdiri teguh hingga saat ini. Dialah penguasa alam semesta, Allah yang Maha Kuasa, ajaib namanya. Bapak, Ibu, jemaat terkasih, marilah ibadah pada pagi hari ini kita buka dengan menyanyikan kidung pelengkap kidung jemaat nomor 3 dinyanyikan 2 kali. Ajaib namanya. Ajaib namanya,
Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah ibadah minggu dan peringatan hari ulang tahun ke-44 GKJ Maes Renggo saat ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah saat ini kita nyanyikan nyanyian syukur kita dengan bersama-sama kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 208 baitnya yang pertama dan yang kedua. Karuniamu Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk menyesali dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Gereja bukan sekedar gedungnya. Gereja adalah kumpulan orang percaya yang mengaku Yesus sebagai juru selamatnya. Setiap orang yang mengaku percaya memiliki tugas dan panggilan di tengah dunia. Hidup saling mengasihi menjadi pedoman dasar dalam hidup bersama. Karena kasih kita diselamatkan, karena kasih menutupi banyak kelemahan dan dosa. Karena kasih kita dikumpulkan menjadi umat yang diselamatkan. Namun saat ini, mari sejenak kita menoleh kehidupan bersama kita sebagai gereja. Pernahkah kita merasa tersakiti oleh tutur sanak saudara kita? Pernah pulakah kita menyakiti sanak saudara kita dengan tutur kata kita? Pernahkah kita melalaikan tugas kita dan abai akan keberadaan serta keberlangsungan kehidupan pelayanan gereja? Pernahkah kita merasa marah, kecewa, dan berseteru dengan sesama anggota gereja? Lalu, di manakah letak kasih yang menutupi banyak kesalahan dan dosa itu? Di manakah kasih ketika kita hidup saling menyakiti dan menjatuhkan? Mari sejenak kita menoleh setiap perjalanan panjang
yang telah bersama kita lewati. Marilah juga kita lihat betapa banyak kasih Tuhan yang terus mengiring setiap langkah perjalanan kita. Biarlah kasih itu terus membuat kita terheran dan membuat kita terus merindukan hidup dalam kasih persaudaraan. Kita lanjutkan penyesalan dan pengakuan dosa kita dengan kita nyatakan melalui nyanyian penyesalan dosa pelengkap Kidung Jemaat 244 bait 1 dan 2, Sejak Aku Menoleh. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersatu hati untuk menyatakan penyesalan dan pengakuan dosa kita, dan kita akan siap menerima sabda firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Pengampun di dalam Yesus Kristus, sungguh kalau kami boleh melihat kembali kehidupan yang telah kami lalui sampai dengan saat ini, banyak sekali pelanggaran dosa kami. Namun oleh karena kasih setia-Mu, Tuhan nyatakan kepada kami, bahkan kasih-Mu tiada batasnya bagi kami. Meski kami melanggar, meski kami memberontak, meski kami berdosa di hadapan-Mu, namun Engkau berkenan mengampuni dosa dan salah kami. Meski kami sering merasa disakiti oleh orang lain, oleh sesama kami juga sering menyakiti sesama kami. Tuhan senantiasa mengampuni. Terima kasih Tuhan untuk itu semuanya. Ajari kami untuk terus berlapang dada, menerima segala sesuatu yang ada di hadapan kami sebagai cara Tuhan untuk membentuk kami. Selanjutnya Bapa,
Pada pagi ini, kami akan bersama-sama menerima firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami, iman percaya kami Engkau buka, sehingga kami boleh menerima sabda-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Risnandar Pambudi Nugroho. Ajar Tuhan kami untuk dapat menerima segala sesuatu yang Engkau nyatakan kepada kami untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Bapa, seru doa dan permohonan kami pohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Sabda Maha Pengampun. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bersama-sama saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan bacaan kita terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih kita yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, seperti yang sudah disampaikan di awal pada minggu hari ini, kita juga tidak hanya ibadah minggu saja, tetapi dalam ibadah ini bersama-sama kita akan coba merenungkan dan menghayati serta merayakan hari jadi GKJ Manis Renggo yang ke-44 tahun. Tentu menjadi hari yang spesial untuk kita semua. 44 tahun kita GKJ Manis Renggo telah berdiri. Gereja ini melakukan tugas dan panggilan pelayanannya. Tentu ini bukan usia yang muda, tetapi juga tidak ada salahnya di usia ini kita terus melihat keberadaan diri kita, memperbaiki diri supaya gereja ini boleh semakin nyata, gereja ini boleh semakin dirasakan keberadaannya di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat di mana gereja ini berada. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih,
tema yang akan kita renungkan bersama saat ini adalah menanggung beban dalam hidup bersama. Saya ulangi, tema yang akan kita renungkan bersama adalah menanggung beban dalam hidup bersama. Bersama kita tahu bahwa kehidupan bersama itu bukanlah kehidupan yang mudah. Kerap kali gereja memiliki satu kepala, yaitu Yesus, dan kita jemaat adalah anggota-anggotanya. Tetapi pada kenyataannya kerap kali yang ada dalam pelaksanaannya banyak kepala tapi sedikit anggota. Artinya apa? Banyak orang mengkritik, banyak orang mempunyai ide tetapi tidak ada anggota, tidak ada tangan, tidak ada kaki yang melakukan panggilannya, melakukan tugas pelayanannya, sehingga sesuatu yang baik, ide yang baik itu tidak dapat terwujud hanya sebatas ide saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca perikop ini, Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Dikatakan di ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Kata sejak waktu itu, apa tos yang dimaksudkan Yesus sejak waktu itu? Berarti kata sejak waktu itu, Yesus mengajak para murid untuk memasuki babak yang baru. Kalau Bapak Ibu membaca perikop yang sebelumnya, itu adalah perikop tentang pengakuan Petrus terhadap diri Yesus. Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, dia adalah anak Allah. Dan Yesus mengatakan, di atas batu ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan ayat yang 21, sejak waktu itu, ini menyatakan bahwa Yesus mengajak para muridnya untuk masuk dalam babak yang baru, yaitu babak penderitaan. Mengapa Yesus baru menyatakan dirinya akan menanggung banyak penderitaan? Karena tidak mudah untuk menyampaikan penderitaan, hal-hal yang susah kepada para murid. Tetapi karena para murid sudah memiliki dasar, yaitu bahwa Yesus adalah Mesias, para murid memiliki kepercayaan itu, Yesus mulai menyatakan bahwa akan banyak penderitaan yang dialami oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa fakta. Fakta yang pertama, kata sejak itu juga boleh kita tarik dalam kehidupan kita bergereja. Sejak itu, kapan toh GKJ Manysrenggo menjadi gereja dewasa? 44 tahun, kalau tidak salah tahun 1976 GKJ Manysrenggo menyatakan diri sebagai gereja dewasa, baik dalam pengelolaannya, dalam ekonominya, dan juga dalam hal teologisnya. Kita sudah bersama melalui masa babak yang baru menjadi gereja dewasa. Namun banyak fakta juga yang harus kita lihat. Kembali lagi kita akan melihat terlebih dahulu fakta-fakta apa saja yang terkait soal penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Kita melihat di mana Yesus akan menderita. Penderitaan Yesus justru akan dimulai dari kota suci, dari tempat suci. Penderitaan Yesus disponsori, digerakkan oleh orang-orang yang paham agama, orang-orang yang paham aturan, yaitu para imam dan pemuka-pemuka agama. Kita membayangkan jika kita mengatakan tempat suci, orang-orang yang paham agama dan aturan, seharusnya kita tidak akan mendapatkan penganiayaan, tidak akan menemukan ketidakadilan di dalam tempat suci maupun atas orang-orang yang percaya akan Dia, terhadap orang-orang yang mengerti aturan tentang agama. Tetapi nyatanya justru Yesus memulainya dari situ,
Yesus menderita karena orang-orang yang beragama dan paham aturan itu. Kalau kita juga melihat, merefleksikan kehidupan kita bergereja selama 44 tahun ini, kerap kali kita menggambarkan gereja sebagai tempat yang indah, di mana setiap anggota hidup saling mengasihi, hidup saling menolong, bahkan saling menanggung beban. Tetapi pada kenyataannya juga, kita harus mau mengakui bahwa dalam kehidupan kita bersama sebagai gereja, kerap kali kita terluka di tengah-tengah gereja ini, di dalam gereja ini. Entah itu kita mungkin merasa kecewa dengan apa yang dilakukan gereja. Mungkin kita merasa tersakiti dengan sikap atau tutur kata sesama anggota kita. Atau juga mungkin kita merasa baik-baik saja, gereja ini baik-baik saja, tetapi diam-diam kita membicarakan, ngomongke itu ya, ngrasani eleke kancane. Kita membicarakan secara diam-diam setiap kegagalan yang pernah kita alami sebagai gereja. Beranikah kita dengan jujur dan terbuka? Tidak hanya ngerasani, apa toh yang sudah gagal kita lakukan bersama? Apakah cara kita memimpin? Apakah cara kita melayani? Ataukah ada bentuk-bentuk bangunan yang membuat kita merasa tidak nyaman untuk beribadah di tempat ini? Itu adalah suatu kenyataan yang perlu kita lihat bersama. Apakah kehidupan kita bersama sebagai gereja benar-benar sudah saling mengasihi dan saling membantu? Kalau ditanya untuk apa kita menderita, untuk apa Yesus menderita? Yesus menderita bukan untuk dirinya sendiri. Untuk apa Yesus menanggung beban? Yesus menderita dan menanggung beban yaitu untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Yesus menderita dan menahan beban supaya kita tidak terhimpit dan dibebaskan. Lalu pertanyaan dalam relasi kita bergereja, kalau memang di dalam gereja ini kita merasa terhimpit, menderita dan ada beban yang harus kita tangguh, mengapa kita harus melakukannya? Yang pertama saya mengatakan bahwa memang ini adalah milik dan kepunyaan kita. Gereja ini adalah milik kita bersama. Ketika kita mau menderita dan menanggung beban, itu bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika kita mau menderita dan menanggung beban, itu untuk kebaikan bersama. Mungkin kita boleh menganggap bahwa generasi yang masa lalu memiliki kegagalan dalam memimpin, dalam pelayanannya, dalam pembangunan gerejanya. Tetapi saya mau katakan, jikalau di masa lalu, generasi yang lalu memiliki kegagalan, bukankah itu kesempatan bagi kita saat ini, generasi yang ada saat ini, untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu? Jikalau generasi yang lalu memiliki keberhasilan, kesuksesan dalam pelayanannya, dalam kehidupan bergerejanya, dalam pembangunannya, bukankah itu juga menjadi motivasi bagi kita generasi saat ini untuk berkarya lebih tulus, berkarya lebih ceria, berkarya lebih baik lagi? Sekali lagi saya katakan, jikalau generasi yang lalu memiliki kegagalan, itu adalah peluang bagi kita, generasi saat ini, untuk memperbaikinya. Jikalau generasi yang lalu memiliki keberhasilan dalam kehidupan bergerejanya, itu menjadi penyemangat sarana kita belajar untuk memberikan pelayanan kita yang lebih baik lagi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tidak mudah untuk hidup bersama dan menanggung beban bersama. Terkadang pencobaan iblis itu datang bukan dalam rupa yang menakutkan, bukan dalam rupa genderuwo atau wewe atau kuntilanak dan sebagainya, hantu-hantu yang sering kita bayangkan. Kita
melihat Yesus dicobai oleh iblis, bukan oleh iblis sendiri dalam perikop ini, tetapi melalui Petrus, yaitu murid yang dikasihi, bahkan murid yang terdekat. Menjadi ring pertama Yesus berkomunikasi. Tetapi inilah iblis datang dalam rupa yang menawan, yang cakap berbicara, tetapi ia bisa menjerumuskan kita. Kerap kali dalam kehidupan kita bersama sebagai gereja, mungkin yang menjadi hambatan, batu sandungan untuk kita bertumbuh dan menanggung beban bersama adalah mungkin saya sendiri kerap kali menjadi batu sandungan, atau mungkin kerap kali sesama anggota kita menjadi batu sandungan. Tetapi apakah batu itu akan kita buang atau kita tempatkan pada posisi yang tepat, sehingga batu yang seolah menjadi sandungan itu boleh bermanfaat dengan baik, bermanfaat dengan tepat guna. Yesus sendiri pun juga pernah dikatakan bahwa dia batu penjuru yang dibuang. Inilah yang juga harus kita perhatikan bersama. Kehidupan bersama memanglah kehidupan yang ideal. Segala sesuatunya bisa terwujud kalau kita mau bersama-sama menyadari kelemahan diri. Memang antara yang ideal dan kenyataan selalu memiliki jarak. Kerap kali yang ideal tidak benar-benar terwujud dalam kehidupan kita, tetapi sesuatu yang ideal bagi gereja ini patut kita usahakan. Marilah kita bersama-sama sebagai gereja GKJ Manis Renggo di usia yang ke-44 tahun ini, kita mengakui keberadaan diri kita, gereja kita, dengan segala keberhasilan, segala kegagalannya. Mari bersama-sama juga kita bergandeng tangan, menanggung beban yang kita miliki, sehingga gereja ini terus menjadi gereja yang dewasa, gereja yang berguna bagi jemaat dan masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Tuhan Allah kami yang makasih, sungguh minggu yang indah. Di minggu ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama dengan orang-orang yang kami kasihi di tengah keluarga kami. Di saat ini ya Tuhan, kami juga merasa bersuka cita karena kami gereja-Mu GKJ Manis Renggo pada tanggal 31 Agustus 2020 kami memperingati hari jadi kami yang ke-44 tahun. Tuhan, Engkau mengerti setiap perkara yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Engkau tahu bagaimana jalannya gereja-Mu. Engkau tahu bagaimana pergumulan setiap jemaat-Mu yang ambil bagian dalam pelayanannya. Suka duka, susah, tangis, dan bahagia sukacita menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menghayati kehidupan kami bersama. Biarlah segala sesuatu, beban derita juga boleh kami tanggung bersama, sehingga di antara kami jemaat-Mu tidak akan ada yang merasa begitu terhimpit dan terbebani, karena segala sesuatunya kami tanggung bersama. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia di tengah pandemi COVID yang seolah tidak kunjung selesai. Kami mungkin saat ini bahkan sudah bersikap acuh tak acuh karena kami mulai merasa bosan. Mungkin kami juga merasa bahwa tidak ada hal yang bisa kami lakukan lagi, sehingga kami hidup dengan semena, kami hidup dengan tidak mempedulikan sesama. Dan sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Berilah kami hati yang peduli kepada sesama kami. Berkati juga Tuhan pemerintah bangsa ini yang terus berusaha mengupayakan kestabilan ekonomi,
kebaikan dalam dunia kesehatan. Begitu juga Tuhan, semoga berkati para medis yang saat ini tengah berjuang menyembuhkan pasien-pasien yang sakit, melakukan penelitian untuk mencari antivirus. Segala sesuatunya semoga Engkau berkati dan menjadikan baik untuk kami semua. Berkati pula ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini dalam pergumulan keluarganya, mereka yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi ini, mungkin juga mereka yang sibuk karena pekerjaan yang menumpuk, mereka yang saat ini dalam proses pernikahannya, mungkin saat ini juga mereka sedang menghadapi perceraian, pertikaian antara suami istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sekolahnya. Kiranya Tuhan berkati semua setiap anak-anak-Mu sehingga mereka dapat keluar dari permasalahan hidupnya dengan kasih dan kekuatan-Mu saja. Ya Tuhan, berkati juga jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati kesehatan mereka, berkati iman mereka, biarlah di tengah himpitan hidup ini mereka boleh merasakan dan membagikan damai sukacita-Mu. Ya Tuhan, dalam ibadah ini juga kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai wujud syukur kami atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau terima, berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya persembahan-persembahan kami yang telah kami kumpulkan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan khusus, persembahan istimewa, persembahan perjamuan kudus, dan persembahan-persembahan yang kami yang lain, biarlah setiap persembahan yang kami kumpulkan itu berguna untuk pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah masyarakat ini. Biarlah gereja-Mu semakin berdampak mewartakan damai dan sukacita. Ya Tuhan, inilah rangkaian syukur syafaat kami yang jauh dari sempurna. Semuanya kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, jemaat terkasih, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Nyatakanlah kasih-Nya, bangunlah gerejanya, dan bagikanlah sukacita. Dan mari kita bersama terima berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dan gerejanya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 201, baitnya yang pertama dan yang kedua. Di jalan hidup.
ada